Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Indriani, perwakilan dari kelompok 7 kelas 03 SM JP 005. Kelompok saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan mata kuliah manajemen keuangan. Perkenalkan, nama saya Raido Sudirman dari kelas SMJP 005. Perkenalkan, nama saya Julianti Guru Manurung dari kelas SMJP 005. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauziafia dari kelas SMJP 005. Menurut Munawir 2010, analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan tren untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Menurut Harjito dan Martono tahun 2011, analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi. Analisis laporan keuangan adalah kegiatan mengidentifikasi, menilai, dan membandingkan laporan keuangan pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Laporan keuangan yang bisa dianalisis yaitu cash flow, neraca, laba rugi, perubahan modal, dan lainnya. Dalam menganalisis laporan keuangan perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, yaitu meliputi pajak, inflasi, tingkat suku bunga, kondisi pandemi, dan lain-lain. Hasil dari proses analisis adalah sebuah kesimpulan sesuai perhitungan dan analisis yang diperoleh. Manfaat melakukan analisis laporan keuangan. 1. Untuk mencari tahu langkah apa yang akan diambil dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk sebuah perusahaan. 2. Sebagai tolak ukur hubungan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, di mana jika terjadi ada kelemahan pada laporan keuangan perusahaan tersebut, maka pemiliknya dapat mengambil langkah cepat untuk memperbaikinya. Yang ketiga, untuk mengetahui rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio likuiditas. Yang keempat, mengetahui kekuatan dan kemampuan perusahaan. Yang kelima, lebih luas dan mendalam daripada informasi laporan arus keuangan pada umumnya. Tujuan analisis keuangan: tingkat keuntungan dan jangka waktu. Keputusan untuk memulai investasi merupakan sebuah pilihan yang kita ambil sendiri tanpa paksaan dari pihak lain maupun pengaruh apapun. Lalu, faktor berikutnya adalah besarnya pemasukan investor saat ini. Sebelum memulai investasi pada bisnis rintisan, kita harus mengetahui terlebih dahulu sistem keuangan karena biasanya bisnis baru membutuhkan uang yang lebih banyak daripada bisnis yang sudah lama. Berikutnya adalah memperhatikan pajak penjualan sebelum investasi pada perusahaan startup. Setiap keuntungan yang diperoleh dari pendapatan investasi selalu diberikan beban pajak, khususnya jika melakukan investasi dalam bentuk properti. Lalu poin berikutnya, diterapkannya 5C. Yang pertama adalah karakter. Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian atau karakter calon peminjam atau nasabah. Hal ini dinilai dari hasil wawancara antara customer service dengan nasabah yang hendak mengajukan kredit dengan pertanyaan seputar latar belakang. Berikutnya, capacity. Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan pribadinya atau usaha yang dimilikinya. Yang kedua adalah kapital, yaitu kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki calon peminjam. Berikutnya kolateral. Umumnya semakin besar nilai agunan atau jaminan yang diberikan untuk pengajuan pinjaman, maka semakin besar pula poin penilaiannya. Yang ketiga, yang terakhir adalah condition. Prinsip ini dipengaruhi faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah atau calon peminjam. Yang ketiga adalah laporan keuangan. Melalui informasi laporan keuangan bisa dilihat sejauh mana perkembangan yang telah terjadi dalam suatu perusahaan, dan juga berdasar informasi tersebut nantinya bisa disusun langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Para investor atau penanam modal jangka panjang atau bankers maupun para kreditur lainnya sangat berkepentingan untuk memerlukan laporan keuangan perusahaan di mana mereka ini menanamkan modalnya. Mereka ini berkepentingan terhadap prospek keuntungan di mana mendatang dan perkembangan perusahaan selanjutnya. Bahan acuan oleh pemerintah untuk menentukan besarnya pajak perusahaan yang harus dibayarkan. Analisis laporan dibuat untuk menentukan perkembangan perusahaan karena pihak internal seperti seorang manajer dapat menjadikannya sebagai acuan untuk menyusun strategi ke depannya.
Persaingan perusahaan merupakan kondisi di mana perusahaan saling berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan. Berikutnya adalah metode analisis laporan keuangan. Metode komparatif. Penelitian dengan metode komparatif adalah penelitian yang berusaha untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja, ide, kritik terhadap orang atau kelompok, suatu ide maupun prosedur kerja. Berikutnya adalah metode analisis data, yang artinya adalah proses analisis di mana data dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Metode ini dibagi menjadi dua besaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Lalu berikutnya adalah common size analysis, adalah analisis yang disusun dengan menghitung tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan untuk laporan laba rugi, atau dari total aktiva untuk neraca. Yang terakhir adalah metode index time series. Berbeda dengan metode laporan keuangan lainnya, cara ini menggunakan indeks menggunakan tahun dasar yang dipilih. Biasanya terdiri dari diberi indeks 100. Dalam artian lain, metode ini adalah metode peramalan dengan menggunakan analisa pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel tertentu. Secara umum terdapat 4 macam pola data time series, yaitu horizontal, tren, musiman, dan siklis, menurut Heng dan Winchren 2005. Jenis-jenis analisis keuangan. 1. Analisis horizontal. Analisis horizontal terdiri dari perbandingan data keuangan tahun terakhir dengan data keuangan di tahun-tahun lainnya. Jenis analisis laporan keuangan ini juga dikenal sebagai analisis tren dan sering dinyatakan dalam istilah moneter atau mata uang dan present tense. Perbandingan jumlah mata uang akan memberikan analis wawasan tentang aspek-aspek yang mungkin berkontribusi secara signifikan terhadap profitabilitas atau posisi keuangan suatu bisnis atau perusahaan. 2. Analisis vertikal. Sedangkan analisis vertikal merupakan analisis laporan yang dilakukan dengan cara membandingkan hubungan setiap komponen dengan total akun di dalam laporan keuangan tunggal. Analisis vertikal ini dapat diterapkan pada akun untung dan rugi, sedangkan mempresentasikan tanjuk standar sebagai persentase dari total offset tahunan. Hal ini akan memudahkan untuk mendapatkan informasi jika pembagian biaya pengeluaran serta laba yang berbeda. Selain itu juga memungkinkan untuk membandingkan tahun-tahun berikutnya dan untuk mengidentifikasi tren tertentu. 3. Analisis rasio dapat digunakan untuk mewakili hubungan antara berbagai angka pada neraca, laba, dan rugi, atau catatan akuntansi lainnya yang dibuat oleh akuntan. Pada analisis laporan berdasarkan rasio dapat dibandingkan antara dua kuantitas. Rasio selalu mewakili satu angka yang berkaitan dengan angka yang lainnya. Contoh rasio yang paling umum digunakan diantaranya adalah rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio efisiensi, dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Rasio profitabilitas, kemampuan perusahaan dalam mendapatkan profit atau keuntungan dalam periode tertentu. Rasio aktivitas, kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan sumber dayanya. 4. Analisis laporan keuangan on-site. Cara ini digunakan untuk membandingkan periode berjalan dengan periode sebelumnya, antara perusahaan atau antara perusahaan dengan presentase industri sejenisnya. Pada analisis ini, seluruh pos dalam laporan keuangan dinyatakan dalam present tense, bukan mata uang. Kesalahan dalam melakukan analisis keuangan. Memiliki suatu bisnis yang sedang berkembang dan melibatkan banyak pihak di dalamnya, maka kewajiban untuk membuat sebuah laporan keuangan yang baik. Hal ini dilakukan agar dapat mengembangkan menjadi sebuah analisis laporan keuangan yang bermanfaat untuk mengembangkan bisnis.
Pentingnya analisis keuangan pada suatu bisnis akan menunjukkan kesalahan kecil yang dapat memberi dampak besar bagi bisnis yang menjalankan. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan ini membutuhkan strategi dan langkah yang tepat, salah satunya menyusun analisis keuangan dengan baik dan benar. Keuangan analisis laporan keuangan perusahaan. 1. Menentukan langkah ke depan. Salah satu kegunaan hasil analisis laporan keuangan di suatu perusahaan adalah untuk menentukan langkah ke depan. Dalam hal ini memiliki perusahaan akan mencari tahu langkah apa saja yang sebaiknya diambil untuk tetap bisa menyelenggarakan bisnisnya sehingga perusahaan tetap eksis. Yang kedua, sebagai tolak ukur hubungan antara perusahaan, hasil analisis laporan keuangan di perusahaan juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur hubungan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Jadi, jika ada kelemahan yang ditemukan berdasarkan pada hasil analisis, maka pihak perusahaan bisa segera mengambil langkah perbaikan. Langkah yang diambil ini tentukan akan berdampak pula pada perusahaan lainnya yang mungkin saja sedang memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut. Yang ketiga, mengetahui kemampuan perusahaan. Melalui hasil analisis laporan keuangan, maka bisa ditemukan sejumlah kekuatan dan kelemahan perusahaan. Jadi, segala hal yang bisa menjadi kekuatan bagi suatu perusahaan dapat terus dikembangkan. Sedangkan hal apa saja yang menjadi kelemahan bagi perusahaan dapat diminimalkan dan bahkan sebisa mungkin dihilangkan. Yang keempat, mengetahui arus keuangan perusahaan. Keunggulan lain dari analisisnya terhadap laporan keuangan dari suatu perusahaan adalah adanya pengetahuan mengenai arus keuangan perusahaan selama ini. Jadi, melalui analisis laporan keuangan tersebut, maka pihak perusahaan bisa mengetahui arus keuangan perusahaan secara lebih mendalam dan mendetail. Tentu hal ini sangat penting bagi perusahaan karena arus keuangan turut menentukan pencapaian target perusahaan. 5. Untuk transparansi. Transparansi terutama dalam hal keuangan memang merupakan hal yang sangat penting bagi siapa saja, termasuk pula bagi setiap perusahaan. Sistem keuangan yang transparan cenderung memiliki arti yang sama dengan sistem keuangan yang terbuka. Maka melalui hasil analisis laporan keuangan akan ditemukan berbagai hal yang terjadi pada arus kas serta lainnya. Seluruh proses keuangan di suatu perusahaan akan ditampilkan dan nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh pihak pengelola keuangan perusahaan.